Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alam ta'alim nafa'al intifa' wal ifada wal istifad wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuk kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtigha ajallahu qurbihi wa maradati subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi amma ba'd. Meneruskan kajian Riyadhus Shalihin sampai hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya ulama berbeda pendapat. Ada yang sampai perbedaan pendapatnya itu sampai 35 pendapat. Namanya tok aja khilaf. Beliau itu saking terkenalnya dengan Abu Hurairah itu kunyah. Kunyah itu yang diawali masudirat bi abin au ummin. Kalau di Mutamimah itu yang diawali dengan ab atau Abu Bakrin, Sina Abu Bakar itu bukan nama aslinya Abu Bakar, nama aslinya Abdullah. Ayahnya Utsman. Kunyahnya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Sayyidina Abu Bakar Abdullah, nama ayahnya Utsman. Tapi di kunyah kayak misalnya Abu Fatimah, Abu Muhammad, itu namanya kunyah. Abu Hurairah kunyah. Hurairah itu artinya tasghir dari hirrah. Hirrah itu kucing. Bahasa Arabnya kucing itu apa? Hirrah. Hirrah kalau ditasghir itu kalimatnya dikecilkan. Ya, seperti Hasan kalau ditasghir jadinya Husain. Hasan jadinya Husain. Hirrah jadinya Hurairah. Kok bisa beliau dikunyahnya ayahnya kucing? Kok bisa? Ada ceritanya itu. Ceritanya beliau kenapa kok dikasih kunyah Abu Hurairah itu langsung dari Nabi. Nabi yang ngasih kunyah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah bilang, Sayyidina Abu Hurairah cerita, kok bisa saya dikasih kunyah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Nah, kuntu ahmilu yauman hirratan fi kummi. Aku pernah bawa kelinci dibawa sama Sayyidina Abu Hurairah. Kum itu aslinya lengan. Tapi biasanya orang zaman dulu itu gamis. Gamis itu ininya lebar. Apa ini ya? Kerahnya itu lebar. Kalau sekarang kan dibikin ngapret gamisnya. Kalau ada gamis-gamis Arab itu yang sininya lebar. Jadi apa ini jenenge bagian lehernya itu lebar. Ombo. Apa ombo itu? Lebar ya, lebar ombo padha ini. Al ombou, ombo. Lah itu kucing dibawa sama Abu Hurairah. Fara'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngelihat, ini ngapain ini? Namanya Abdurrahman. Faqala ma hadhihi, apa ini yang ada di dalam lenganmu itu apa wahai Abu Hurairah? Dimasukkan ke situ, kelinci tadi itu dimasukkan ke lengannya Sayyidina Abu Hurairah. Faqultu hirrah, kucing wahai Nabi. Akhirnya Nabi bilang faqal ya Aba Hurairah. Langsung setelah itu namanya terkenalnya Abu Hurairah. Makanya sampai ulama beda pendapat atas nama aslinya itu siapa. Saking terkenalnya bahwasanya beliau adalah Abu Hurairah. Saking terkenalnya Abu Hurairah sampai bingung nama aslinya itu siapa. Sehingga perbedaan pendapatnya sampai 35 pendapat. Sebagian riwayat Nabi bilangnya anta Abu Hurairah. Kamu Abu Hurairah. Hurairah itu kucing tadi itu. Kamu ayahnya kucing. Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah, orang yang hidupnya ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabus suffah itu banyak. Ashabus suffah itu ada puluhan. Yang 80-an ada lebih, puluhan.
Ashabus Suffah itu orang-orang yang hidupnya di masjid Nabi SAW, khidmat sama Nabi Muhammad SAW. Makannya tawakal, jadi tidak bingung sama rezeki. Mereka Ashabus Suffah itu istawakal, pas karena mereka tahu Nabi Muhammad pasti mikirkan mereka. Ashabus Suffah itu orang-orang yang hidup di masjid Nabi SAW. Jadi Ashabus Suffah itu ya makannya diperhatikan sama Nabi. Itu sosok murabbi. Nabi itu adalah murabbi. Sosok yang apa? Murabbi itu pendidik. Habib Abu Bakar Gresik itu bilang guru itu ada 4. Guru itu terbagi menjadi 4. Yang pertama Syekhut Tarbiyah. Guru yang mendidik yang disebut dengan murabbi. Oke, sehingga ada ucapan itu laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik aku tidak tahu siapa Tuhanku. Ya betul, karena yang mendidik dia sampai bisa jadi orang yang ahli ibadah, ibadahnya bisa jadi sah ya karena murabbi. Yang kedua, Syekhul Fatah, guru futuh. Kita tahu kan biasanya kita minta Allah maftah alaina futuhal arifin, ya Allah beri kami futuh. Futuhnya orang-orang arif billah. Futuh itu bukan mak celing langsung alim, bukan. Bukan bim salabin futuh itu. Bukan dari pintu Doraemon masuk ke situ kemudian jadi orang alim, enggak. Futuh itu bagaimana kamu dibuka pemahaman kamu agar lebih mudah untuk memahami, itu namanya futuh. Beda dengan ilmu wahbi. Kalau wahbi itu atau laduni, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dikasih. Seperti Nabi Allah Khidir. Ya, Khidir itu ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Ada 3 pendapat. Intinya futuh itu adalah pembuka. Jadi kita dibuka pemahaman. Misal yang mondok kok susah memahami nahwu, belajar terus, dia berusaha ngasah terus sampai akhirnya Allah kasih dia futuh, akhirnya gampang dia memahami nahwu. Itu namanya futuh. Lah guru ada yang Syekhul Fatah, yang bagian buka-buka futuh pemahaman itu ada. Murid bisa tahu enggak guru futuhnya siapa? Enggak bisa tahu. Yang tahu gurunya tadi itu. Gurunya bisa milih. Ini kelihatannya semangat ini, tak buka lah. Buka itu bisa. Itu namanya Syekhul Fatah. Yang ketiga Syekhut Ta'lim, yang guru yang cuman ngajar aja. Lah kalau ini bisa banyak. Kita ngaji di satu sekolah, gurunya banyak. Apa setiap guru itu Syekhut Tarbiyah? Belum tentu. Kalau tidak masuk Syekhut Tarbiyah, Syekhul Fatah, ya berarti Syekhut Ta'lim, ngajar. Kita belajar TPQ, alif ba ta tha, Syekhut Ta'lim ini. Guru yang mengajari kita. Siapapun yang pernah ngajar kita, dia adalah guru kita. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man allamani walau harfa. Aku adalah budaknya orang yang mengajari aku walaupun 1 huruf. Walaupun yang ngajari kita alif. Ini tuh alif. Kita bisa ngomong alif, kita bisa baca alif karena guru tersebut, dia adalah gurunya kita. Tidak boleh kita kurang ajar sama dia. Kalau kita kurang ajar sama dia, maka futuh tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi guru. Ana abdu man allamani walau harfa. Kemudian yang keempat, Syekhut Taslik, guru yang mengatur, mengarahkan daripada murid. Jadi arahkan, oh ini tidak benar, kamu cari yang lain. Ini tidak benar, kamu cari yang lain. Abu Bakar bilang 4 kriteria guru ini bisa dalam 1 orang. Bisa. Ada orang tadi itu ya dia murabbi, ya dia guru futuh, ya dia guru taklim, ya dia guru taslik. Bisa. Ada yang terpencar-pencar. Abu Bakar itu 4 guru tadi itu pencar-pencar, tidak dalam 1 orang. Ada Syekhul Fatahnya beda, Syekhut Tasliknya beda, Syekhut Tarbiyahnya beda, Syekhut Taklimnya beda. Itu guru ya. Nah, gurunya sahabat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik aku langsung Allah. Lah kalau yang didik Allah fa ahsana ta'dibi, berarti pendidikannya yang paling hebat pendidikannya siapa? Allah. Kalau Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, berarti yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW berarti orang-orang hebat, yaitu para sahabat. Sehingga bedanya sahabat sama tabi'in itu jauh. Kalau sahabat ngelihat Nabi Muhammad saja walaupun tidak pernah meriwayatkan hadis Nabi Muhammad jadi sahabat.
Walaupun cuma ngelihat Nabi atau Nabi melihat dia jadi sahabat. Karena nurun nubuwah, cahaya kenabian itu lebih kuat, aqwa. Berbeda dengan tabi'in. Kalau tabi'in orang yang kumpul sama sahabat Nabi dan ngambil ilmu sahabat Nabi. Kalau cuma ngelihat sahabat Nabi itu belum bisa jadi tabi'in. Itu bedanya tabi'in sama sahabat. Sehingga semua sahabat adalah mulia. Kita tidak boleh membedakan satu sama yang lain. Tapi ada yang lebih afdal, ada. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tartib afdalnya sahabat sesuai tartibnya dalam khilafah. Berarti setelah Nabi Muhammad khilafahnya siapa? Khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Berarti yang paling afdal, sahabat paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ini mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tidak mulia kalau tidak mungkin orang tidak mulia dong. Mertua Nabi loh. Atau kuburannya Sayyidina Umar di mana? Sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar kuburannya di mana? Sebelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Sayyidina Utsman bin Affan, setelahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada yang mengatakan Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali lebih afdal Sayyidina Ali. Makanya di Shahihus Zubat dikatakan Utsmanu ba'dahu kadza Aliyun. Sayyidina Utsman setelah Sayyidina Umar, kadza Aliyun. Biasanya kalau di kitab itu ada kadza itu yushiru ilal khilaf. Di situ mengisyaratkan di situ pasti ada perbedaan, biasanya bukan pasti. Ada perbedaan pendapat. Karena ada yang mengatakan Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali, tapi yang kuat Sayyidina Utsman lebih afdal daripada Sayyidina Ali. Setelah 4 tadi itu 6 sisanya yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, yang disebutkan dalam qasidah mudhariyah Sa'dun Sa'id bin Aufin Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tadi Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaybar dan beliau ikut perang Khaybar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ikut perang Khaybar sama Rasul, akhirnya ngikut sama Nabi khidmat. Jadi mendermakan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu seharusnya seorang murid kepada gurunya, mendermakan dirinya, jiwanya untuk gurunya. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Wa kana yaduru ma'ahu haitsu madara. Nabi Muhammad keliling kemana, Sayyidina Abu Hurairah ikut juga sama Nabi. Makanya paling banyaknya sahabat, paling banyaknya orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah. Karena saking seringnya sama Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Jadi hadis riwayat Abu Hurairah itu berapa banyak? 5.374. Hadis riwayat Abu Hurairah itu berapa? 5.374 hadis. Bisa dibayangkan bagaimana mulazamahnya Sayyidina Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan, jadi hadis riwayat Nabi Abu Hurairah ada 5.374. Dan para sahabat ataupun tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah an Abi Hurairah ada 800 baina sahabi wa tabi'i radhiyallahu anhu ardhah. Orang yang selalu ada di Madinah beliau, dan meninggal di Madinah beliau itu. Dikuburkannya di Baqi. Ya, dikuburkan di Baqi. Semoga kita semuanya bisa ziarah ke Baqi. Amin. Nah, di situ Abu Hurairah yang mu'tamad namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala." Sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tidak memandang, ila ajsamikum, kepada tubuh kalian, wala ila suwarikum, bukan juga memandang kepada penampilan kalian atau fisik kalian. Yang Allah pandang itu bukan fisik, tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah adalah qulubikum, hati kalian.
Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya mahallul qalbi huwa maudhi'u nadharir rabb. Tempat hati itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak ngelihat betapa gantengnya kamu, betapa mahalnya skincare-nya kamu, enggak. Allah tidak ngelihat itu. Tapi Allah ngelihatnya daripada hati. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian yang dapat mendekatkan kalian kepada kami. Apakah harta kita yang dapat mendekatkan kita kepada Allah? Bukan. Illa man amana wa amila salihan. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan itu kalian bisa tuqarribukum indana zulfa, bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya Allah memandang, atau maksud pandangan Allah di sini adalah balasan. Jadi Allah membalas atau kedekatan kita kepada Allah tidak berdasarkan daripada fisik kita, enggak, tapi berdasarkan qulubikum, hati kalian. Ini senada dengan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada satu gumpalan daging. Dalam jasad itu ada satu gumpalan daging. Jika gumpalan daging itu baik, seluruh jasad jadi baik. Jadi barometer kebaikan jasad adalah gumpalan daging tersebut. Kalau gumpalan daging tersebut baik, maka seluruh jasad jadi baik. Wa idza fasadat, jika gumpalan daging tadi itu rusak, buruk, fasadal jasadu kulluh, seluruh jasad jadi rusak. Apa gumpalan daging tersebut? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Jadi patokannya, barometernya seorang itu pandangannya Allah kepada kita semuanya, hambanya Allah, ngelihatnya kepada hati kita semuanya. Maka ulama mengatakan at-takhalli, mengkosongkan diri, mengkosongkan jiwa, mengkosongkan daripada hati, daripada keburukan-keburukan. Jadi ini hati isinya dengki, hilangkan. Ghil, sifat ghil, ya benci sama orang, tidak bisa ngelihat orang seneng, itu harus dihilangkan. Kita punya sifat sombong, dihilangkan. Ujub, dihilangkan. Semua sifat-sifat buruk dalam hati berusaha untuk dihilangkan. Karena hadis ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memperbaiki hati. Bila kita kalau mau dilihat sama orang aja, orang mau bertamu ke kita, rumah kita, yang asalnya rumah kita kayak kapal pecah, kita berusaha kan, wah ini jangan sampai, apalagi kalau tamunya misal gurunya, dibersihkan dulu. Jangan sampai guru saya masuk ke rumah saya ada ada pakaian mamel, itu semuanya kan tidak pantas. Dibersihkan dulu, bersihkan kotoran-kotoran, dibersihkan dulu sampai bersih kinclong. Besok guru masuk, alhamdulillah, kan nyenengkan. Itu juga hati bersihkan dari sifat-sifat buruk tadi, bersihkan. Jangan sampai ketika Allah melihat, oh di sini kok banyak kotorannya di hatinya, padahal penampilannya bagus, skincare-nya mahal, setiap minggu ke barbershop, potong rambut terus, klimis no rambutnya, penampilannya diperhatikan, tapi hati tidak diperhatikan. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi ya bukan berarti yang penting hati, awake ajur-jur, gak direseki, gak pernah sampoan lah, ndak. Hati diperbaiki, ya jasad juga sama. Bukan berarti terus menafikan salah satunya, ndak. Perbaiki keduanya. Ya, yang lebih penting tapi adalah hati, perbaiki hati. Juga bukan berarti terus kita suudzon sama orang, ngeremehkan orang, ngelihat ini orang kok, ngelihat zahirnya ya, ngelihat zahirnya ini orang kok begini ya, ini orang kok, apalagi misalnya ada orang maksiat depan kita tidak boleh membenci orang tersebut, tidak boleh. Kita membenci maksiatnya. Ada orang misal maksiat depan kita ingkar, tapi jangan kita membenci orang tersebut, jangan. Tidak, bukan itu yang diajarkan Nabi SAW. Yang diajarkan adalah benci maksiatnya, bukan benci pelakunya.
tangan kalau misalnya kena kotoran misalnya, kena kotoran cicak misalnya, yang dihilangkan kotorannya apa tangannya? Halo, cicaknya. Berarti asal muasal kotorannya ya, cicaknya dihilangkan. Ya misalnya sudah kedarung, tangannya kejatuhan kotoran cicak, yang dibersihkan apa ya? Kotorannya, bukan tangannya dipotong. Nah begitu juga dalam bermuamalah sama orang lain. Ada orang lain bermaksiat, yang dibersihkan tuh maksiatnya, jangan sampai dia bermaksiat, bukan orangnya. Bukan terus orangnya dijauhi, orangnya dimusuhi, orangnya dibenci, bukan itu yang dipingin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi benci kemaksiatan tersebut. Ya Allah, saya ingkar dengan maksiat ini, saya berusaha ingin menghilangkan kemaksiatan ini. Bukan berarti malah pembenci pelakunya, bukan itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari ini dinisbahkan ya al-Ash'ari karena beliau dari Al-Ash'ar. Al-Ash'ar itu satu kabilah dari Yaman. Kabilah di satu negara Yaman ada kabilah namanya Al-Ash'ar. Makanya nisbahnya kepada Al-Ash'ari. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali bisa, kalau misalnya Ghazali tanpa ditasydid zainya, za-nya kalau tidak ditasydid berarti nisbah ilal Ghazal, daerahnya Ghazal. Ghazal. Ya, Ghazal. Itu Ash'ar dari Yaman. Al-Ash'ari, seperti misal Abdurrahman bin Farid Mutahhar Ad-Dama'ani. Ya, Ad-Dama'ani. Al-Qudsi, Syekh Abdul Hamid Qudsi. Ya, beliau di Mekah ya kuburannya. Di Mekah. Tapi intinya itu dinisbatkan kepada satu kabilah Al-Ash'ar. Al-Ash'ari, makanya dinisbatkannya Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau termasuk keistimewaannya Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, beliau itu mengikuti 3 kali hijrahnya Nabi SAW. 3 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke Mekah, kemudian ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Hijrah yang terakhir adalah ke Madinah, karena sebelum ke Madinah itu para sahabat hijrah dulu ke Habasyah. Sebagian ada yang hijrah ke Habasyah. Nah, kemudian kembali lagi ke Madinah, hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ini adalah termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suaranya enak, Masya Allah, kayak Ghazali. Suaranya enak, suaranya luar biasa Abu Musa al-Ash'ari ini. Makanya sampai diriwayatkan, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Suaramu ini enak seperti suaranya Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Makanya kita kalau pengen punya anak, misalnya anak kita laki, pengen anaknya munsyid seperti beliau ini, suaranya enak, Fatihah ke Abu Musa al-Ash'ari, biar suaranya seperti Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Suaranya enak, suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau meninggal di Mekah. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ditanya. Lah yang tanya siapa? Yang tanya namanya Lahik bin Damrah al-Bahili. Sini Lahik bin Damrah. Tanya tentang apa? Anir rojuli, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, yang dia perang tapi tujuannya syaja'atan, biar dianggap berani. Oh, ben dianggap kendel. Jadi perangnya itu tujuannya biar saya ini berani begitu. Wa yuqatilu hamiyatan, orang yang berperang tujuannya hamiyatan, fanatik, membela kesukuan. Kalau suku saya disentuh tak babat, tak habisi ini orang. Yuqatilu hamiyatan.
Wa yuqatilu riyaan, orang yang berperang tapi riya, pengen dipuji. Oh, biar dianggap mujahid, biar dipandang, ya biar dapat medali. Tujuannya riya. Maka Nabi ditanya, ai dzalika fisabilillah. Dzalika mubtada. Apakah itu fisabilillah? Apakah itu termasuk daripada perang fisabilillah di jalannya Allah? Maka Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, tujuannya untuk kalimatnya Allah menjadi yang tertinggi atau menegakkan daripada agamanya Allah. Dalam berperang tujuannya dia adalah i'la'u dinil Islam atau i'la'u kalimatillah, menegakkan, meninggikan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Fahuwa fisabilillah, dia termasuk mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalannya Allah. Termasuk juga hadis ini, orang yang berperang tujuannya mencari pahala akhirat. Saya perang ini tujuannya untuk cari pahala akhirat, maka dia fisabilillah. Atau orang yang mencari ridhonya Allah, maka dia fisabilillah. Tapi kalau orang berangkat perang tujuannya biar siapa tahu nanti di situ ada rampasan perang, kita ambil rampasan perangnya, niatnya rampasan perang, bukan fisabilillah, fisabili rampasan perang. Berarti dia tujuannya adalah mencari rampasan perang. Maka dalam hadis ini berarti Allah melihat kepada apa? Bukan amal, amalnya sama orang perang, tapi Allah melihat kepada niatnya masing-masing. Ada yang perang itu niatnya karena Allah, niatnya karena ingin mencari ridhonya Allah. Ada lagi yang ingin riya, ingin dipuji orang. Lah itu masing-masing dapat pahalanya beda-beda, dapat ganjarannya beda-beda, tergantung daripada niat. Makanya itu pentingnya daripada niat. I'la'u dinil Islam. Sehingga balasannya tergantung daripada niat, bukan amal. Amalnya bodoh. Habib Ali Habsyi juga bilang, orang yang hadir majelis ilmu itu ganjarannya beda-beda, padahal amalnya sama. Amalnya sama semua yang hadir majelis ilmu, datangnya misal podo kabeh, ya konsumsinya podo kabeh, tidak beda-beda, tapi pahala yang dibawa beda-beda. Kok bisa? Tergantung niat. Ada si A yang niatnya banyak, niatnya mungkin dia datang hadir majelis ilmu niatnya 10, si B niatnya 5, si C niatnya 2, si D niatnya 1. Ya pahalanya beda-beda walaupun amalnya sama. Kenapa? Karena Allah melihat daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung daripada niat. Makanya itu penting bagi kita untuk memperbaiki daripada niat. Nah, kita sering sampaikan, sebagian ulama mengatakan, saya lebih senang, lebih gemar untuk memperbaiki niat daripada memperbanyak amal. Jadi memperbaiki niat itu lebih mereka gemari daripada memperbanyak amal. Tapi bukan berarti amal mereka sedikit, enggak. Amal mereka banyak, tapi setiap amal yang mereka lakukan niatnya juga banyak. Makanya banyak wali abdal, banyak wali, banyak orang soleh yang mendapatkan makom yang tinggi bukan karena amal mereka, tapi karena niat yang banyak. Karena niatnya banyak. Dengan amal yang sedikit tapi niatnya banyak. Kata Al-Imam Al-Haddad, rubba amalin qalilin katharadhun niyah wa rubba amalin kathirin qallaladhun niyah. Betapa banyak amal yang sedikit tapi pahalanya banyak. Karena sebab apa? Karena sebab niat. Niatnya yang diperbanyak. Amalnya dikit loh, tapi niatnya diperbanyak sehingga pahalanya dapat banyak. Dan betapa banyak amal yang banyak, amalnya banyak dia, tapi pahalanya dikit. Kenapa? Karena dia yang mempersempit pahalanya dengan niatnya. Dia hanya fokus dalam amal, tapi tidak fokus dalam niat, sehingga pahala yang dia dapatkan sedikit. Tapi fokus dalam niat juga, tata niat. Makanya sebelum tidur kita dianjurkan untuk memperbaharui niat. Memperbaharui niat sebelum tidur. Ya Allah, saya perbaharui niat saya lagi. Takutnya hari ini itu saya punya niat yang tidak baik.
Saya perbarui supaya besok saya memiliki niat yang baik. Besoknya lagi mau tidur, perbarui niat lagi. Kemudian yang kedua, memperbarui iman. Sebelum tidur itu memperbarui iman. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu diperbarui setiap mau tidur, termasuk pentingnya daripada niat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا يا منان. حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات. لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إداد قصص به. الحمد لله بالبدء والتناهي. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Sebentar lagi Asyura ya. Ada beberapa amalan. Yang pertama puasa Asyura. Asyuranya hari apa? Ya kalau kemarin hari Selasa 1 Muharram, Asyuranya hari Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya betul. Puasa Asyura ya. Puasa Asyura itu menghapus dosa tahun lalu, setahun yang lalu. Kalau bisa juga puasa di hari Tasu'anya. Tanggal 9-nya puasa, tanggal 9 Muharram puasa, 10 Muharram juga puasa. Yang kedua, memberikan kelapangan kepada keluarga. Uang jajan dilebihkan, istrinya belanjanya biasanya berapa dilebihkan ya, atau ya pokoknya keluarga dikasih kelebihan, jalan-jalan sekeluarga, makan-makan, ngiras di luar, senengkan keluarga. Nah itu amalan Muharram. Nah, sedekah diantaranya juga apa? Sedekah ya, tapi sedekah bukan cuma Muharram dok ya, bukan pas Asyura dok, sedekah ya tiap hari. Kemudian mengunjungi ulama, orang soleh, datangi orang soleh di Asyura itu ulama. Kemudian mengusap kepala anak yatim,
Ya sambil ngasih ihsan, sambil ngasih bukan cuma ngusap tok. Ya ngasih ihsan. Lah yatim itu perlu dipahami, yatim itu mohon maaf yang ditinggal mati ayahnya dan belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim. Belum balik dan ditinggal mati orang tua. Kalau sudah balik bukan anak yatim. Ya bukan anak yatim lagi. Kemudian masih banyak lagi amalan-amalan yang lain, pakai celak. Tapi itu amalan-amalan yang disebutkan itu tidak ada hadis sahihnya. Yang ada hadis sahihnya itu cuman yang puasa, ya puasa sama tausiah halal iyal, memperluas nafkah kepada keluarga. Cuman itu aja yang sahih tentang puasa sama memperluas nafkah. Tapi amalan yang lainnya hadisnya lemah, bahkan ada yang hadisnya maudhu. Ya, tapi tidak ada salahnya. Ya, kita misal pakai celak kan beredar itu bercelak, ya bercelak tidak harus di Asyura. Mau bercelak di Asyura tidak apa-apa. Bukan berarti tidak boleh, hadisnya lemah. Loh, orang mau bercelak masa tidak boleh. Ya, tapi jangan kita yakini ada hadisnya gitu aja. Kalau tidak ada hadisnya kita katakan tidak ada hadisnya. Atau mandi. Masa mandi pas Asyura? Kan enggak kan? Setiap hari kan mandi, oh iki mandi bid'ah, orang mandi bid'ah. Ya terus memaafkan orang yang berbuat zalim, ya tapi bukan terus ditunda, sungguh ayat tak maafkan waktu Asyura, enggak. Ya setiap hari kita dianjurkan untuk memaafkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.